Kapal Titanic sendiri merupakan kapal mewah yang berlayar pada 10 April tahun 1912 dan tenggelam 5 hari setelah berlayar. Tragedi itu merenggut nyawa sekitar 1.500 orang dari 2.223 penumpang. Dari sinilah misteri yang belum terpecahkan itu dimulai. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Oke, kembali lagi bersama gua Gandul di ruang cerita. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah teori konspirasi tenggelamnya kapal Titanic. Dan di sini masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan. Yang kita tahu kisah tenggelamnya kapal Titanic yang terjadi lebih dari seabad yang lalu bukan hanya menggemparkan. Ternyata Titanic masih banyak menyimpan misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Kapal Titanic sendiri merupakan kapal mewah yang berlayar pada 10 April tahun 1912 dan tenggelam 5 hari setelah berlayar. Tragedi itu merenggut nyawa sekitar 1.500 orang dari 2.223 penumpang. Dari sinilah misteri yang belum terpecahkan itu dimulai. Lantas apa saja misteri yang belum terpecahkan dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Mari kita bahas. Kapal Titanic dikisahkan mengalami kebakaran saat sebelum tenggelam. Hal ini mirip seperti yang dikisahkan dalam film Titanic bahwa kapal itu rusak setelah api batu bara melahap kapal itu. Kerusakan tersebut berdampak pada lambung kapal, sehingga mempercepat tenggelamnya kapal saat bertabrakan dengan gunung es. Selama beberapa dekade, orang-orang percaya bahwa Kapten Smith, kapten kapal Titanic, mempercepat laju kapal melalui perairan yang dipenuhi gunung es di Atlantik Utara, karena dia ingin Titanic menyeberangi Atlantik lebih cepat daripada kapal saudaranya Olympic. Namun, pada tahun 2004, menurut Geological Society of America, menerbitkan sebuah makalah akademis oleh insinyur Robert H. Einstein dengan teori yang berbeda yang mengungkap alasan sebenarnya Kapten Titanic mempercepat laju kapal adalah untuk membakar batu bara secepat mungkin untuk mengendalikan api batu bara tersebut. Ada teori kapal terbagi menjadi dua bagian. Pada tanggal 1 September 1985, ahli kelautan Robert Ballard menemukan bangkai kapal 2,5 mil di bawah permukaan laut. Bersamaan dengan berita mengejutkan bahwa kapal tersebut telah pecah menjadi dua sebelum tenggelam. Sebelumnya, semua orang mengira kapal itu tenggelam utuh setelah bertabrakan dengan gunung es melaju di perairan es di dekat pantai. Penemuan Ballard mengarah pada teori baru bahwa kapal terbelah menjadi dua bagian yang dinilai sebagai perbedaan antara hidup dan mati. Adapun hal itu dinilai sebagai hasil dari cacat desain dan kurangnya bahan berkualitas oleh pemilik atau pembuat sang kapal, guys. Keberadaan gunung es yang ditabrak oleh Titanic masih menjadi perdebatan. Pelaut profesional L.M. Collins menyatakan bahwa jika Titanic menabrak gunung es, ia akan tenggelam hanya dalam hitungan menit. Sebaliknya, Collins dan para pengikutnya percaya bahwa Titanic pasti telah menabrak bongkahan es yang tersembunyi yang telah masuk ke Atlantik dari Samudra Adrik. Teori konspirasi tidak ada teropong di kapal Titanic. Jika kru memiliki teropong, mereka bisa melihat bahaya di depan dan segera mengubah arah. Tapi seluruh persediaan teropong Titanic dikunci di kompartemen penyimpanan, dan seorang anggota kru yang telah dipindahkan dari kapal sesaat sebelum berlayar yang memiliki kunci tersebut. Anggota kru kemudian mengklaim dia lupa untuk menyerahkan kunci. Hal itu tentu menimbulkan pertanyaan besar.
Benarkah dia lupa? Atau apakah dia sengaja menahannya? Dan jika demikian, apakah itu melanjutkan penipuan asuransi yang disebutkan sebelumnya atau ada alasan lain? 7. Peringatan yang diabaikan. Bahkan meski berlayar tanpa teropong, Titanic dinilai punya waktu untuk mengubah haluan sebelum tabrakan jika seseorang telah memperingati awaknya. Disinilah kejanggalan dimulai. Seseorang memang memperingatkan kru akan bahaya di depan. 1 jam sebelum tabrakan, sebuah kapal di dekat SS California telah mengirim radio untuk mengatakan bahwa laju mereka dihentikan oleh lapangan es yang padat. Namun, operator radio Titanic, Jack Phillips, tidak pernah menyampaikan peringatan tersebut kepada Kapten Smith. Ada juga yang bilang pesan itu sengaja disampaikan sebagai pesan yang tidak mendesak. Apakah JP Morgan merencanakan semuanya? Beberapa orang yang percaya Titanic mengganti Olimpiade yang rusak menyalahkan pemodal JP Morgan, yang merupakan salah satu pemilik perusahaan yang memiliki kedua kapal tersebut. Morgan adalah salah satu orang terkaya di bumi pada saat itu, dan dia memiliki kekuasaan yang besar. Selain itu, dia tidak muncul di menit-menit terakhir dalam pelayaran tunggal Titanic. Beberapa orang percaya bahwa tenggelamnya kapal itu tidak ada hubungannya dengan uang asuransi, melainkan bahwa JP Morgan merekayasa tenggelamnya kapal tersebut untuk membunuh saingannya Jacob Astor dan Isidor Starus dan Benjamin Guggenheim, yang semuanya tewas di atas kapal. Dan skoci yang tidak memadai dan terlalu sedikit. Kapal sekelas Titanic dinilai seharusnya memiliki skoci yang cukup untuk keseluruhan penumpang. Ada rekomendasi yang menyebutkan seharusnya Titanic membawa skoci hingga 50. Tidak peduli yang menyebabkan Titanic tenggelam, korban jiwa begitu besar mungkin dapat dihindari jika kapal tersebut membawa skoci yang cukup untuk penumpang dan awaknya.